Shalom semua warga kerajaan yang punya kerinduan untuk mempermuliakan Tuhan. Tetapi setiap daripada kita akan bertanya, how? Kita saya sampaikan beberapa saat ini adalah menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan, mujizat terjadi. Tetapi juga ternyata melalui kematian di dalam Tuhan yang benar-benar setia sampai akhir, itu mempermuliakan Tuhan. Kepada Petrus, Tuhan Yesus memulihkan keadaannya dan dia berkata, ketika kamu masih muda, kamu mengikat pinggangmu dan pergi kemana kamu mau. Tapi ketika kamu menjadi tua, orang lain akan mengikat tanganmu dan membawa engkau ke tempat yang kau tidak suka. Dan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 19 Yesus berkata, hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan aneh sekali, memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, dia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Dalam sebuah kisah yang dibuat film berjudul Quo Vadis. Quo Vadis itu artinya mau pergi kemana. Ya. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, dalam cerita itu Petrus sudah sampai ke Roma. Meskipun dia itu untuk bangsa Yahudi, ternyata dia dibawa ke sana juga saudara. Dan pada saat itu ketika orang Kristen mulai dianiaya, Petrus melarikan diri keluar dari kota Roma. Dan di dalam cerita dan film itu tidak tertulis dalam Alkitab. Dia melihat Yesus sedang memanggul salib. Dan dia tanya, Quo Vadis Domini, Tuhan kau mau kemana? Dan dalam penglihatannya itu Tuhan Yesus berkata, aku mau disalib kedua kalinya gara-gara kamu takut untuk mengaku aku dan mengikut aku sampai akhir. Petrus berbalik dan masuk ke kota Roma dan ketika dia akan dieksekusi, dia berkata, please jangan salibkan saya seperti my Lord, saya tidak layak. Minta disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas. Saudara, ini jadi satu legenda dan berapa banyak daripada kita namanya Peter, Petrus, Pedro. Karena apa saudaraku? Ini adalah martir yang luar biasa. Saudara, ternyata lewat kematian kita bisa mempermuliakan Tuhan. Ini kan luar biasa ya. Contoh kedua adalah Stephen, martir pertama saudara. Kita tahu dia penuh iman, penuh Roh Kudus, penuh dengan hikmat, penuh dengan kasih karunia, penuh kuasa, penuh firman, dan juga penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan itu adalah seseorang. Our God is a God of glory, our Lord is a Lord of glory, and the Spirit of the Lord is Spirit of glory. Ketika dia bersaksi tentang nama Tuhan, maka orang melihat wajahnya seperti malaikat. Dan ketika kemudian dia dirajam dengan batu, maka saudaraku, dia melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan, kita melihat kemuliaan Tuhan. Dan Kristus berdiri karena ada janji Tuhan. Touch not my anointed. Jangan menjamah orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat pada nabi-nabiku. Dan kemudian ketika dia berkata, Tuhan jangan tanggungkan ini atas mereka. Dia memintakan ampun buat orang yang merajam dia dengan batu. Dan saya bayangkan dia penuh, hancur tubuhnya. Dengan demikian dia menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan berkata, he fell asleep. Dia jatuh tertidur. Dan ketika dia bangun, dia melihat wajah Tuhan yang dia muliakan. Karena itu, saudaraku, sampai akhir hidup kita, ya, kata Rasul Paulus, baik matiku maupun hidupku, aku mempermuliakan Tuhan. Kiranya itu terjadi dan jadi motivasi buat kita semua. Bahkan lewat kematian pun, ya, sampai akhir bisa mempermuliakan Tuhan. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom, puji Tuhan. Semua bahagia pagi ini. Puji Tuhan. Ya. Ya, pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Ishak. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani Ishak. Ya. Ada yang tahu apa arti nama Ishak itu? Ya. Ada yang ingat? Tertawa, ya. Dia tertawa, ya. Nah, saya mau mengajukan sebuah pertanyaan lebih dahulu ya untuk mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini. Sejauh mana sih kekristenan itu sudah membawa kehidupan kita?
Apakah kita hanya puas sekedar diampuni saja dosa-dosa kita, lalu kita mendapat status baru sebagai orang percaya, sebagai orang kudus yang dipilih Allah? Apakah hanya sampai sebatas itu saja? Atau kekristenan sudah membawa kita kepada sebuah kehidupan yang sedemikian berkualitasnya sehingga kita senantiasa dipenuhi dengan sukacita. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak kita sekalian kembali ke kitab Kejadian ya, pasal yang ke-21. Kita akan belajar dari kehidupan Abraham dan Sarah ya, dan bagaimana Allah mendatangkan sukacita yang besar dalam kehidupan mereka. Dan kita bisa petik pelajaran bagaimana itu juga kita bisa bawa ke dalam kehidupan kita masing-masing ya. Mari kita lihat sama-sama teks kita di dalam pasal yang ke-21. Kita akan baca terlebih dahulu ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Saudara, kalau kita ke belakang ya, ke pasal 17 dan 18, maka kita melihat Abraham dan Sarah juga tertawa. Tetapi tertawanya itu berbeda sekali ya. Tertawa yang pertama ya, ketika Abraham mendapat peneguhan dari Allah, tahun depan istrimu akan punya keturunan ya. Lalu Abraham menunduk dan tertawa. Nah, ini tertawanya ini tertawa tidak percaya, saudara. Ya. Begitu pula Sarah, sekalipun dia mengelak dan mengatakan enggak, saya enggak ketawa. Tapi Tuhan tahu. Ya, firman Tuhan katakan dia memang tertawa. Lagi-lagi tertawanya berbeda. Ya. Tertawa yang pertama tertawa ketidakpercayaan. Tetapi tertawa yang kedua adalah tertawa sukacita yang besar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa sampai kepada tertawa yang kedua ini? Hidup kita dipenuhi dengan sukacita yang besar. Maka saya mau menyampaikan dua kebenaran di sini dari teks kita, saudara. Yang pertama, percaya kepada kesetiaan Allah. Percaya kepada kesetiaan Allah. Mari kita akan melihat ayat pertama dan ayat yang kedua masih di pasal yang sama. Ya, mari saudara simak saya bacakan ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan. Sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saudara perhatikan, dalam dua ayat ini ada penekanan yang sedemikian kuatnya. Seperti yang difirmankannya, seperti yang dijanjikannya. Lalu ditambahkan bahwa ketika Allah berjanji, dia juga menggenapi tepat pada waktunya. Saudara. Nah, tetapi persoalannya saudara, kalau kita baca beberapa ayat ini, kita tidak melihat pergumulan panjang yang dialami oleh pasangan suami istri ini, Abraham dan Sarah. Saudara,
ketika Abraham menerima janji Allah itu di pasal yang ke-12, pada saat itu usia Abraham itu 75 tahun. Ya, 75 tahun, dan tadi kita membaca genap 100 tahun kemudian janji Allah itu digenapi. Jadi dengan kata lain ada penantian panjang, rentang waktu 25 tahun. Janjinya ini janji yang sangat besar, saudara. Pertama, Allah akan mengaruniakan kepada Abraham negeri yang dia janjikan itu. Kedua adalah keturunan ya buat mereka, saudara. Dan bukan hanya Allah menjanjikan kepada mereka satu kali, tetapi ulang kali Allah meneguhkan janji itu, bahkan memberikan ilustrasi. Saudara perhatikan ya, kalau pengkhotbah memberikan ilustrasi itu fungsinya apa? Untuk meneguhkan kebenaran yang disampaikan ya. Sayangnya orang sering ingat ilustrasinya daripada kebenarannya, saudara ya. Karena mungkin lucu, ya menarik dan sebagainya. Tapi fungsi dari sebuah ilustrasi dalam khotbah adalah untuk meneguhkan kebenaran yang disampaikan, saudara. Nah demikian pula dengan Allah, ketika dia menyampaikan janji yang penting kepada Abraham, dia juga menggunakan ilustrasi. Anakmu akan seperti bintang di langit, akan seperti debu tanah banyaknya. Jadi saya percaya bagi Abraham dan bagi Sarah, tidak ada alasan untuk dia tidak menangkap pesan Allah itu. Sedemikian jelasnya. Allah berbicara secara hurufiah, lalu ditambahkan ilustrasi untuk menjadi peneguhan daripada janji itu. Nah tapi sekali lagi saudara, kalau kita ngomong soal janji itu biasanya yang kita ingatkan kapan janji itu digenapi. Saudara ya, saya kira kita semua sepakat untuk mengatakan ya, dalam pengalaman kehidupan kita, saya ingat waktu masih remaja, saudara, ayah saya janjikan kepada saya, tak beli no sepeda motor. Saudara, saya nggak tahan nunggu kapannya itu loh saudara. Jadi saya tiap hari nanya sampai ayah saya, yowis ayo, nah, sudah berangkat saudara, akhirnya dibelikan juga. Ya, karena bagi remaja hidup baru mulai kalau sudah punya sepeda motor. Sebelum itu bukan kehidupan. Kita hanya fokus kepada penggenapannya. Nah ini faktanya saudara dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Janji yang pertama sudah digenapi. Allah sudah membawa mereka ke sebuah negeri yang dijanjikan oleh Allah. 10 tahun berdomisili di situ, tapi tetap saja Allah belum kunjung menggenapi janjinya itu. Sehingga akhirnya karena mereka sudah tambah tua, saudara. Lalu mereka mengambil kesimpulan yang salah. Nah disinilah mereka gagal. Ya, mereka berpikir bahwa kalau demikian Allah tidak mengaruniakan keturunan kepada kami melalui Sarah. Lalu Hagar diambil ya, dan diserahkan kepada Abraham. Karena barangkali melalui Hagarlah Allah menggenapi janjinya. Nah disinilah saudara mereka gagal. Mereka berusaha quote and quote menolong Allah. Allah kok ditolong saudara. Allah punya kuasa yang dia butuhkan untuk menggenapi setiap rencananya. Tidak lebih tidak kurang pada waktunya. Tetapi Abraham dan Sarah
Ketika mereka harus menghadapi delay dari pihak Allah, mereka mengambil kesimpulan yang salah dan akhirnya mereka pula juga mengambil keputusan yang salah, saudara. Dan kita tahu bahwa akhirnya memang lahir seorang anak, tetapi keputusan itu menunjukkan bukannya mereka menggenapi maksud dan rencana Allah, tetapi mereka menciptakan masalah buat diri mereka sendiri. Itulah akibatnya, saudara. Ketika kita tidak setia, lalu kita coba tolong Allah untuk menggenapi janjinya, disitulah saudara, kita akan melihat dampak buruk dari setiap keputusan kita itu. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Lalu pertanyaannya, kenapa kok Allah seringkali delay? Ya, seolah-olah delay. Dia seperti menahan untuk mewujudkan apa yang menjadi janjinya. Dan ini kita melihat merupakan sebuah pola ya, di dalam perjanjian lama kita melihat itu. Katakanlah kita bicara Musa. Sebelum Allah pakai dia untuk membawa umatnya keluar dari Mesir, Allah persiapkan dia berapa lama, saudara? 40 tahun di tanah Midian itu menggembalakan ternak daripada ayah mertuanya itu. 40 tahun, saudara. Bagaimana dengan Daud setelah dia diurapi, apakah kemudian dia langsung jadi seorang raja? Maka jawabannya tidak. 15 tahun saudara, Allah baru menggenapi janjinya mengangkat Daud sebagai raja, tapi atas Yehuda saja. 7 tahun kemudian baru dia menjadi raja atas keseluruhan Israel. Dan ini yang seringkali kita tidak melihat. Memang itu adalah bagian dari keterbatasan kita. Kita seringkali memahami bahwa Allah itu setia, itu berarti bahwa Allah itu predictable. Cara kerjanya itu bisa kita prediksi di depan. Kalau saya minta ini, kalau firman Tuhan katakan begini, pasti tidak lama kemudian pasti akan digenapi seturut dengan agenda saya. Kita coba untuk mendikte Allah, kita coba untuk mengajari Allah supaya dia bertindak sesuai dengan kemauan kita. Saudara, masalahnya ada pada kita. Dan kisah Abraham dan Sarah ini seharusnya mengingatkan kita. Kalau dia sudah berjanji, kalau dia sudah berfirman, saudara. Entah kita tidak tahu kapanpun itu akan digenapi, tetapi dia pasti akan pegang teguh perkataannya. Dan pada waktunya Allah akan mewujudkan setiap kehendak dan rencananya. Bisa katakan amin ya saudara. Amin. Saudara, kalau kita melihat nyanyian Musa ya di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Saudara, ini adalah nyanyian Musa. Satu generasi sudah binasa di dalam pengembaraan di padang gurun, saudara. Sebentar lagi akan ada peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Dan di ujung dari kehidupannya, dia mau supaya generasi yang baru ini tidak gagal paham. Dan dia dalam nyanyiannya mau menggarisbawahi kesetiaan Tuhan yang tidak perlu
diragukan lagi, saudara. Dan perhatikan di sini bagaimana Musa menggambarkan kesetiaan Allah itu. Maka ilustrasinya, analoginya adalah gunung batu. Saudara, tidak ada yang lebih kokoh pada waktu itu, saudara, daripada sebuah gunung batu. Sebuah bukit yang besar. Saudara, diterpa angin, mau diterjang badai, mau ada petir, ada kilat, saudara. Ada hujan yang sedemikian lebatnya. Gunung batu itu tetap akan berdiri kokoh. Dan seperti itulah kesetiaan Allah digambarkan bagi kita. Kesetiaannya tidak tergoyahkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Dan puji Tuhan, kalau saudara membaca Alkitab dengan teliti, maka kesetiaan Allah yang diungkapkan dalam perjanjian lama sebagai gunung batu yang kokoh, yang kepadanya kita pantas untuk bersandar. Nanti di perjanjian baru, kesetiaan Allah yang kokoh itu dikaitkan dengan pergumulan orang percaya. Dan kita bersyukur, saudara, karena kesetiaan Allah itu tidak berdiri di depan kita nun jauh di sana. Tetapi kesetiaan Allah itu dinyatakan terus menerus dalam sepanjang kehidupan kita. Utamanya ketika kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan ini. Baca di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, lalu kemudian yang ayat yang sangat kita familiar. Pasal 10 ayat 13, pencobaan itu biasa. Tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah kita Allah yang setia, saudara. Dan dia tidak akan membiarkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bukankah ini sebuah janji yang sangat indah? Tetapi betapa sering kita gagal untuk memegang teguh janji. Saudara, tidak lama kita membaca berita-berita belakangan ini ya, hati kita jadi ciut. Ibu Sri Mulyani katakan badai besar itu mulai datang ke Indonesia. Ada beberapa perusahaan, dia sebut ada perusahaan sepatu itu yang ordernya di-cut, ada yang di-cancel, ada yang direduksi, dikurangi, saudara. Dan artinya kalau itu di-cancel, kalau itu direduksi, kemungkinan besar akan ada PHK besar-besaran. Pak Jokowi katakan tahun ini kita sulit, tahun depan lebih gelap lagi. Kalau kita baca, kita dibombardir dengan berita-berita semacam itu, hati kita menjadi takut. Dan kita menjadi kehilangan pegangan dalam hidup ini. Tetapi membaca, merenungkan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi untuk dia mewujudkan setiap rencananya itu. Persis seperti yang dia mau. Puji Tuhan, saudara. Saya mau mengutip perkataan Hudson Taylor, seorang misionaris besar yang melayani di China, saudara. Dia mengatakan perkataan penting ini, bahwa semua raksasa iman, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, segala zaman, dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, termasuk beliau, saudara. Dia katakan adalah orang-orang yang lemah, sama
Tidak lebih dari kita, saudara. Ya. Tetapi ini yang membuat mereka jadi berbeda. Mereka orang lemah, biasa, umum, saudara. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berpegang pada kesetiaan Allah. Amin. Saudara, pada saat kita pegang teguh kesetiaan Allah, maka tawa yang kedua itu akan jadi bagian dalam hidup kita. Karena kita akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri, sungguh Allah yang berfirman adalah Allah yang bisa diandalkan. Dia genapi persis seperti yang dia katakan. Saudara, itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, saudara, ikuti perintah Allah. Saya menyampaikan firman Tuhan simple saja, kita semua tahu, saudara. Tetapi di hari-hari sekarang ini saya merasa ini adalah sebuah kebutuhan ya, untuk kita diingatkan lagi, saudara. Ya, mari kita akan lihat sekarang ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari. Perhatikan, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dengan kata lain, saudara, kita bisa mengatakan dengan seyakin-yakinnya bahwa bagi Abraham ketaatan itu bukan sebuah pilihan, tetapi sudah menjadi gaya hidupnya. Artinya begini, saudara ya. Nah, ini yang terjadi pada kita seringkali ya. Kalau kita diperhadapkan situasi tertentu dalam hidup kita, lalu kita pikir-pikir dulu taat apa enggak ya. Biasanya pertimbangannya apa? Susah enggak ya? Hasilnya apa ya kalau saya taat? Butuh pengorbanan besar enggak ya? Masuk akal enggak ya kalau saya taat? Itu yang kita pikirkan. Tetapi saudara, bagi Abraham, dia sudah mengambil komitmen dari awal untuk taat. Dan itulah sesungguhnya esensi dari ketaatan di dalam kehidupan orang percaya. Bukan ketika kita menghadapi sebuah masalah, situasi tertentu, baru kita timbang-timbang, kita lihat-lihat dulu, baru kemudian kita ambil keputusan untuk taat atau tidak. Ketaatan tidak demikian, saudara. Dan perhatikan, Abraham menunjukkan itu dengan begitu jelas di dalam firman Tuhan. Ketika Allah panggil dia dari Haran, pergi ke negeri yang kujanjikan kepadamu. Respon Abraham apa? Taat. Ketika kemudian harus menghadapi peperangan di dalam perjalanannya, saudara. Lalu Allah menuntun dia. Respon Abraham apa? Ketika kemudian Allah memerintahkan sunatkan setiap laki-laki di dalam rumahmu. Firman Tuhan katakan apa? Dia taat. Ketika Ishak lahir, diberi nama Ishak dan juga disunatkan pada hari yang ke-8 sebagai bentuk ketaatan lagi. Nanti ketika Ishak beranjak remaja, Allah perintahkan bawa ke tanah Moria, persembahkan putramu yang tunggal itu bagiku. Apa respon dari Abraham? Kembali, saudara. Ini sudah menjadi
pola di dalam kehidupan Abraham. Dia tidak lagi menimbang, ini kok sulit. Padahal ada pilihan yang lebih mudah. Ngapain persembahkan putraku? Tak kasih Tuhan hewan yang terbaik. Tidak, saudara. Dia tidak mempertimbangkan itu, sekalipun sulit, sekalipun tidak masuk akal, sekalipun itu barangkali akan dicemooh oleh banyak orang, saudara. Dia tetap memilih untuk menjadi orang yang taat di hadapan Tuhan. Saya merenungkan, saudara, ingatkan kembali mujizat yang pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus ya, di perjamuan di Kana itu. Ada masalah kehabisan anggur, di masalah besar, saudara. Nama baik dipertaruhkan di situ. Lalu pesan Maria kepada hamba-hamba yang melayani waktu itu, pokok dengar. Apa yang beliau katakan turuti saja, tidak usah berbantah-bantahan. Pokoknya ikut saja apa yang beliau katakan. Lalu Tuhan Yesus katakan isi itu, tempayan-tempayan itu. Ya. Nah saudara, tempayan yang diisi dengan air itu tidak lebih dari sebuah tandon air sebenarnya. Tidak lebih dari sebuah tandon air. Dan itu dipakai untuk ritual penyucian ya. Kita tahu orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat legalistik sekali. Ya, sangat eksternalis sekali. Jadi luar ini penting sekali. Ya, jadi kalau ada tamu datang maka akan dibantu oleh hamba-hamba yang bertugas untuk membersihkan tangan mereka. Ya, dan itu adalah perlambang dari hati yang suci. Tetapi sesungguhnya tempayan itu tidak lebih dari sebuah tandon air saja. Saya tidak tahu saudara, setelah mujizat itu terjadi, barangkali semua orang, tamu-tamu undangan selesai pesta maka akan memperhatikan tempayan itu dan menganggapnya sesuatu yang luar biasa. Ini tempayan model apa? Beli di mana? Ini tipe apa ini? Ada tombolnya di mana? Air kok bisa jadi anggur, saudara? Tempayan yang biasa jadi begitu luar biasa dan jadi pusat perhatian banyak orang waktu itu. Pertanyaannya, apakah tempayan itu yang luar biasa? Atau sesungguhnya ada pribadi yang hadir di situ yang membuat tempayan itu menjadi tempat untuk Allah menyatakan kuasanya. Saudara, dan kalau kita push lebih jauh, kita bertanya, apa yang membuat air itu bisa menjadi anggur di dalam tempayan itu? Maka saya percaya jawabannya adalah ketaatan. Dan ini saudara ya, ingat ini. Kalau engkau bertanya-tanya di dalam kehidupanmu dan engkau sering iri hati melihat saudara-saudara seiman, rasanya kok mereka ini betul-betul melihat tangan Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Mujizat-mujizat terjadi dalam hidup mereka. Lalu kok dalam hidupku ini kok belum? Aku hanya sering mendengar kesaksian, tetapi aku belum mengalami Allah itu sendiri. Maka saya mau katakan saudara, jawabannya terletak di sini. Barangkali engkau belum taat sepenuhnya dalam hidup. Dan saya mau menjamin atas dasar kebenaran firman Tuhan, ketaatanmu itulah yang akan membuat kehidupan Kristianimu itu menjadi bergairah.
penuh dengan excitement, saudara. Kenapa demikian? Karena engkau akan menyaksikan ketika engkau taat. Tidak peduli betapa sulitnya, betapa besar pengorbanan yang saya berikan di situ. Ketika kita taat, saudara, maka Allah menuntun kita akan melewati jalan-jalan yang penuh dengan kemuliaan. Allah menyatakan kebesarannya demi kebesarannya. Ada titik-titik tertentu di dalam kehidupan kita. Dan hidup kita tidak lagi biasa-biasa, saudara. Kuncinya tidak lain adalah ketaatan kita. Jadikan itu bagian dari gaya hidup kita. Ambil komitmen mulai dari sekarang, apapun yang kuhadapi, aku akan tetap taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. G.C. Ryle, saudara, mengatakan demikian, ketaatan itu segala-galanya. Itu adalah iman yang berwujud, iman yang bertindak, faith in action. Dan iman yang dinyatakan. Iman kan gak kelihatan, saudara. Bagaimana kita tahu iman seseorang? Dengan mata telanjang kita nggak melihat. Tetapi perbuatan, tindakan dari orang itulah yang menunjukkan seberapa besar imannya kepada Tuhan. Dan itulah yang akan menjadi batu uji dari pemuridan yang sejati. Artinya tidak ada murid Kristus yang tidak taat sebenarnya. Esensi pemuridan adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara, dulu sekali saya suka ibadah. Waktu saya kuliah dulu, banyak sekali tugas yang harus saya kerjakan, saudara. Sangat berat menurut saya kuliah pada saat saya mengambil itu ya di APTS. Jadi salah satu strateginya itu bahkan kalau minggu itu cari ibadah yang cepat. Maafkan dosa saya ya Bapak, ini manusia biasa. Cari ibadah yang cepat, lalu ya nanti makannya kadang beli bawa pulang, makan cepat-cepat di apartemen lalu segera kerjakan tugas lagi ya. Dan itu sebabnya saya sering pergi ke gereja-gereja tradisional ya. Dan ada satu lagu, saudara, yang sering ya dinyanyikan di gereja itu. Judulnya dalam bahasa Inggris, Trust and Obey. Kemarin saya cari terjemahannya, ya, kurnya itu diterjemahkan begini. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Don Moon rumahnya nyanyi juga ya, dibuat kontemporer gitu. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Kuncinya dua saja. To be happy in Jesus. Kalau kita merindukan sukacita besar, itu turun atas hidup kita. Dua kuncinya. Trust and obey. Percaya kepada kesetiaan Allah. Dia tidak pernah ingkar janji. Dan percaya bahwa Dia akan senantiasa mengawal kehidupan kita. Trust and obey, dan taat, saudara. Dua itu saja. Dan
Saya percaya saudara akan mengalami sukacita yang besar seperti yang dialami oleh Abraham dan Sarah. Amin.